Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mau mengajak kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dalam hati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang berbahagia pada pagi hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Selasa 8 Juli 2025, tertulis di dalam Imamat pasal 19 ayat 13. Saya akan bacakan untuk kita. Janganlah engkau memerah sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Dalam bahasa daerah dikatakan, dang jadi rupaumu, dongamu, manang dobomu ugasan. Jala dang jadi pogoonmu, upani halak pangula, pola sahat rodi manukut. Demikian firman Tuhan. Peliharalah kasih. Shalom, selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari berikan waktumu untuk mendengarkan sabda firman-Nya. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini sangat penting sekali bagi kita, karena ini adalah bagian dari hukum Taurat Tuhan yang dijabarkan secara menyeluruh dan lebih terperinci pengertiannya, agar setiap orang yang mendengar lebih memahami dan melaksanakan apa yang telah diperintahkan dan bagaimana harus melakukannya. Secara khusus pada pagi ini kita ingin lebih mengetahui tentang hukum yang ke-10 yang berbunyi, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamanya. Ada beberapa pemahaman yang sering kita artikan tentang hukum ke-10 ini. Hukum ini masih hanya sebatas perintah, belum memiliki. Tapi jika kita pahami firman Tuhan lebih dalam, dikatakan hanya sebatas menginginkan saja pun sudah dilarang karena sudah perbuatan dosa dan sudah melanggar perintah Tuhan. Apalagi kita ingin memiliki, menguasai dan merampasnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi ini kita kembali diingatkan sebelum melakukan segala aktivitas kita hari ini, dengan kuasa firman Tuhan akan membekali dan membentengi hidup kita, supaya apapun aktivitas kita hari ini, biarlah semua itu kita perbuat untuk memuliakan nama Tuhan, seperti yang difirmankan Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Nats ini bisa mengingatkan kita bahwa urusan perut terkadang bisa meluas menjadi urusan harga diri, urusan makanan. Sepertinya bukan hanya urusan kebutuhan, namun sudah melebihi dari ambisi. Sehingga 3 hal yang penting yang kita lihat dalam nats firman Tuhan pagi ini, seakan-akan kita melakukannya hanya untuk kepentingan kita sendiri, dengan tidak melihat bagaimana orang lain itu juga punya kepentingan hidup seperti kita. Oleh karena itu, sekalipun kita punya persoalan, masalah, atau utang-piutang dengan orang lain, jauhkanlah perbuatan ini, memeras, merampas, menahan upah orang lain. Semua hal ini sering dilakukan oleh seseorang bukan karena dia berkekurangan, namun sering hal ini dilakukan oleh orang-orang yang berkecukupan terhadap orang-orang yang tidak mampu, karena iri hati dan benci yang berlebihan. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana jika hal tersebut menimpa diri kita? Tentu kita tidak menginginkan hal tersebut terjadi dan dilakukan. Oleh karena itu, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita dengan beberapa hal. Yang pertama, kita harus bersikap adil kepada orang lain.
adil di mana setiap orang diperlakukan dengan hormat dan bermartabat serta hak-hak ekonominya terpenuhi. Yang kedua, kita harus memelihara kekudusan hidup. Hidup kudus adalah bukti bahwa kita telah menjalani proses lahir kembali menuju hidup baru. Yang ketiga, kita harus hidup saling mengasihi. Sebagaimana yang difirmankan Tuhan supaya kita hidup saling mengasihi. Sebagaimana kita mengasihi diri kita. Marilah pelihara kasih dan hiduplah di dalam kasih. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, sungguh kebaikan-Mu Tuhan tak berkesudahan dan tak terukur dalam hidup kami. Kami rasakan Tuhan pada pagi hari ini, Kau telah membangunkan kami, Kau telah membangkitkan kami dari tidur kami, dan kami percaya Tuhan, bahwa pagi ini Tuhan mengizinkan kami, dan kami percaya Tuhan akan campur tangan di dalam setiap pekerjaan dan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin bahwa Tuhan telah menganugerahkan kepada kami kekuatan dan menganugerahkan kepada kami kebijaksanaan, kesehatan di dalam melakukan segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan, kalau pada pagi hari ini juga kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, khususnya Tuhan, jemaat-Mu yang sedang sakit, tolong sembuhkan. Biarlah Tuhan berkarya dan bekerja. Kami berdoa juga buat jemaat-Mu yang pada saat ini Tuhan, yang punya pergumulan, persoalan hidup. Biarlah Tuhan yang menolong mereka, tuntun hidup mereka. Dan jika ada dari antara jemaat-Mu Tuhan yang pada saat ini yang sedang berduka, hiburkan Tuhan mereka. Dan kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan yang telah merasakan kasih setia-Mu dengan ulang tahun yang Tuhan berikan, dengan bertambahnya umur mereka. Biarlah Tuhan mereka semakin bersyukur dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan segala aktivitas kami hari ini, Tuhan ada bersama-sama dengan kami, melakukan apa yang akan kami ingin lakukan. Bapa dalam surga, biarlah Tuhan di dalam ibadah pagi kami ini, kami berdoa buat seluruh kehidupan bangsa kami ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan sukacita, perdamaian. Biarlah Tuhan yang melembutkan setiap hati yang keras. Jangan biarkan iri hati, dengki, dendam yang dilakukan oleh setiap orang-orang yang berkepentingan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-Mu secara khusus HKBP, terutama Tuhan HKBP Bandung, Resort Bandung, Ria Marta Dinata ini. Berkati Tuhan pimpinan jemaat-Mu, berikan kepada dia kebijaksanaan, berikan sukacita kepada dia. Dengarlah doa kami yang kami persembahkan hanya dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin.